Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan video tentang pembibitan kelapa sawit. Jadi teman-teman diharapkan menyimak dan memperhatikan apa yang akan disampaikan dalam video berikut. Oke, itu ya. Perkenalan, no? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ren Farizi sebagai tukang nanya-nanya ya nanti. Oke, perkenalkan nama saya Deddy Nofrandika. Ya, lawan bicaranya Rehan, tukang jawab. Dan perkenalkan nama saya juga Fajar Syadil Hardian sebagai perekam. Nah, dah kenal lah ya, dah langsung aja kita mulai nanti ya. Oke, sip. Mas Bro, jadi kan ceceknya nih Mas Bro nih asisten kebun nih kan. Nah, menurut Mas Bro, salah satu tuntutan pekerjaan itu kan menyiapkan pekerjaan. Nah, kalau dihadapkan dengan kondisi seperti itu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya kita mengupayakan pekerjaan kita itu berjalan lebih baik. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti di sini, bibit-bibit kelapa sawit ini kita bibit-bibitnya kita ditanam terlebih dahulu di polybag ya. Kita seleksi yang mana yang bagus, yang mana yang busuk gitu kan, yang bibitnya yang memungkinkan tidak tumbuh gitu. Seperti halnya di sini ya, ditanami kan, di sini ada beberapa yang mungkin kemarin saya tanami itu ada yang tidak tumbuh, ada yang tumbuh bibitnya. Nah, jadi supaya berjalan lancar, maka kita akan mempersiapkan terlebih dahulu seperti bibit tanamannya. Contohnya di sini ya bibit sawit. Itu. Muter-muter sih. Oke, Mas Bro. Salah satu tuntutan pekerjaan nih melakukan konservasi keanekaragaman hayati. Nah, kalau dihadapkan dengan kondisi tersebut, kira-kira apa yang Mas Bro lakukan? Nah, dalam hal ini juga kami ya dari misalnya jadi asisten kebun akan melakukan konservasi atau kita memperhatikan lingkungan sekitar kita pada saat hendak menanam bibit-bibit atau dalam halnya land clearing, kita akan juga memperhatikan lingkungan sekitar kita, entah itu di daerah tersebut itu ada sepertinya tanaman-tanaman yang mungkin dilestarikan atau apa gitu kan, kita juga perlu memperhatikan. Contohnya seperti pada saat menanam sawit ini kan perlunya land clearing dan dan juga memperhatikan lingkungan sekitar itu ya. Tadi kan pertanyaannya hayati dan Itu tuntutan pekerjaannya tuh melakukan konservasi keanekaragaman hayati. nah, keanekaragaman hayati. Jadi contohnya seperti di sini ya, kita bibit kelapa sawit ini kita juga memanfaatkan di lahan-lahan sisanya. Seperti sini ada pohon pisang, ada cabai dan tanaman lainnya. Gitu. Jadi tidak melulunya kita menanam bibit sawit gitu. Lalu Mas Bro, nih kan ada lagi nih tuntutan pekerjaannya melakukan pengelolaan fungsi lingkungan fisik kebun. Nah, kalau Mas Bro dihadapkan dengan kondisi tersebut, kira-kira apa yang Mas Bro lakukan? Gini lagi Mas Bro, salah satu tuntutan pekerjaannya nih melakukan pengelolaan fungsi fisik lingkungan kebun. Nah, kalau Mas Bro dihadapkan dengan kondisi tersebut, kira-kira apa yang dilakukan? Nah, untuk dihadapkan seperti tugas yang tadi, kita juga sebagai asisten kebun juga harus memperhatikan keseimbangan kondisi lingkungan sekitar perkebunan. Contohnya apa? Seperti keberlangsungan kehidupan mungkin dari
mungkin hewan-hewan ataupun tumbuh-tumbuhan di sana. Jadi kita harus yang namanya memperhatikan keseimbangan lingkungan sekitar gitu. Oh, ngomong-ngomong nih Mas Bro, bibitnya nih dari mana ya? Maksudnya tuh apakah dari sawit yang sebelumnya atau memang beli atau gimana? Nah, untuk bibit-bibit sawit ini kita kan kalau sawit ini kan ndak sembarangan ya mengenai pemilihannya, entah itu bukan apa bibitnya ndak kita asal tanam. Yang pertama bibit-bibitnya ini kita beli ya. Ini kemarin kalau ndak salah karena ini milik orang tua. Nah, karena orang tua yang beli juga bibitnya, kalau ndak salah bibit-bibitnya ini didatangkan dari daerah Sulawesi. Saya kurang tahu Sulawesinya dari mana. Cuman pada saat pembelian bibit itu ada sertifikatnya. Jadi tidak sembarangan kita menanam sawit itu. Menanam sawit itu ada sertifikatnya juga. Entah ini kan kalau tidak salah kan sawit kan ada 3 jenis ya. Tidak tahu juga. Pokoknya ada 3 jenis. Nah, tidak sembarangan juga ya mengenai penanamannya. Pas itu selain sawit juga ya, orang tua saya juga membeli yang dari Sulawesi itu bibit-bibit pinang. Cuman di sini bibit pinangnya alhamdulillah sudah habis terjual. Gini nih Mas Bro. Yang saya tahu lah ya, sawit itu kan di tanah langsung kan. Kalau ini kan di polybag nih. Nah, kira-kira setelah di polybag nih apakah dipindahin ke tanah yang lebih luas atau gimana? Terus ini mau dijual atau gimana gitu? Oke, pertanyaannya sangat mantap. Nah, tadi kan sudah dijelaskan dari awal di polybag bibit ini tanam di polybag untuk kita memfilter ya, yang mana yang bagus, yang mana enggak. Nah, tahap selanjutnya setelah bibit sawit kita tanam di polybag, ini akan kita bawa ke kebun. Nah, sebenarnya di sini cuman tempat untuk penumbuhan bibit. Nah, untuk selanjutnya bibit-bibit ini akan dibawa ke salah satu perkebunan kelapa sawit di daerah Kumpai Besar, yaitu Sungai Ambangah. Di sana ada namanya PT NJP Nusa Jaya Perkasa. Nah, di situ bibit-bibit kelapa sawit ini bakal dibawa, entah itu menggunakan pickup atau truk ke daerah sana, dan pada saat penanaman nanti polybagnya kita lepas dan dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah kita siapkan untuk kelapa sawitnya gitu. Bukan untuk dijual, bukan untuk apa, melainkan ini tetap ditanam di kebun sendiri gitu. Oh gitu ya Mas Bro. Berarti sawit nih nanti apa ya? Setelah berapa lama lah kira-kira di dalam polybag nih biasanya? Biasanya kalau untuk di polybag ini sekitaran 3 bulan sampai 4 bulan ya. Dia ini kan ditanam di sini ini baru sekitar 2 bulan, kemungkinan bulan depan atau 2 bulan kemudian bakal kita angkut ke kebun. Dia biasanya setingginya itu, ini kan masih kecil nih. Ini kan masih kecil. Jadi kadang itu setinggi bahu saya atau setinggi saya itu baru kita angkut. Itu tergantung juga mengenai kita mau ngangkutnya kapan gitu. Kalau seenaknya itu pada saat seperti ini enaknya itu kita nebar pupuknya. Nah, jadi kalau karena akses jalan di sana itu kan kurang memadai, jadi bahkan untuk motor saja untuk ke kebun itu kurang aksesnya. Jadi kalau misalnya kita mau memupuk pun mikul pupuk itu jauh. Sedangkan pupuk itu dalam satu karung itu bisa sampai 40 sampai 50 kilo. Tidak mungkin juga kita bawa mikul gini, tidak mungkin. Nah, jadi kita mupuk dulu di sini pupuk dasar ya. Seperti pupuk NPK dan lain-lainnya. Jadi pada saat pembibitan ini lebih enak ya untuk dipupuknya karena jaraknya dekat dan juga masih kecil gitu. Jadi nutrisinya itu
tetap di satu tempat, tidak mungkin sampai di lari ke tempat lain itu, bibit-bibit yang lain. Mungkin hanya itu. Oke, Mas Bro, berarti kalau mengenai penyiraman nih masih manual lah ya. Kalau untuk di sini pembibitannya masih manual karena di sini ada selang kita menggunakan pompa air manual. Airnya pun mungkin dari air PDAM masih gitu. Oke, gitulah ya Mas Bro ya. Gitu aja sih pertanyaan saya nih tentang pembibitan nih, singkat ya. Tidak perlu banyak-banyak lah ya. Nah, mungkin hanya itu video singkat kami mengenai pembibitan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya dari Nafrandika. Saya Muhammad Ren Farezi. Saya Fajar Syadil Hardian sebagai perekam. Kami pamit undur diri. See you next time. Bye-bye.